Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1121. Orang mati, dia tidak perlu tahu banyak. Long Zaitian berkata dengan dingin. Di seluruh dunia, hanya ada segelintir orang yang bisa memiliki aura pembunuh seperti ini. Kamu pasti telah membunuh banyak orang. Jadi, siapa kamu? Berapa banyak orang yang telah kamu bunuh? Gong Huairen mengepalkan tinjunya, berbicara dengan nada yang sangat bermartabat dan otentik. Ribuan, 10.000, puluhan juta. Berapa banyak orang yang terbunuh, saya lupa. Tapi saya adalah orang yang berprinsip. Saya hanya membunuh mereka yang bisa dibunuh, dan hanya mereka yang harus dibunuh. Saya tidak sama seperti kamu. Long Zaitian berkata dengan dingin dengan senyum sedingin es di sudut mulutnya. Aura pembunuh yang sangat menakutkan, Didaksia, aku merasakannya dari seseorang. Orang itu adalah Jenderal Raja Naga Daksia kelas 1, tetapi dia telah hilang selama bertahun-tahun, dan dia bahkan sudah mati. Tidak, namamu adalah Long Naga, Long Zaitian, Raja Naga. Memikirkan sesuatu, pupil Gong Huairen tiba-tiba membesar, dan dia memandang Long Zaitian dengan tak percaya. Benar saja, kamu masih tahu terlalu banyak, jadi kamu tidak bisa hidup hari ini sama sekali. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berkata dengan suara dingin lagi. Saat dia berbicara, dia memimpin dalam menyerang dan meledak ke arah Gong Huairen. Melihat ini, wajah Gong Huairen menjadi dingin, dan dia juga bergerak, dan keduanya saling berhadapan. Ledakan, angin kencang berpusat pada mereka berdua, mencoba meledak ke segala arah. Pohon-pohon kecil di sekitarnya langsung tumbang, dan jumlah yang lebih besar juga tertiup dari dahan dan daunnya. Itu masih tidak benar, kamu bukan Raja Naga, dan Raja Naga tidak akan selemah itu. Setelah keduanya bertarung satu ronde, Gong Huairen berkata lagi. Hehe. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya mencibir. Itu benar, itu lemah. Dia memang terlalu lemah sekarang, sangat lemah sehingga dia tidak terlihat seperti dia yang sebenarnya. Saat itu, menghancurkan keberadaan seperti Gong Huairen sampai mati tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut. Karena ini masalahnya, aku akan mengirimmu ke barat. Gong Huairen meraung keras, dan bergegas menuju Long Zaitian, menggenggam ke depan dengan tangan tergenggam cakar, kecepatannya sangat cepat, cakarnya seperti cakar elang. Long Zaitian mengelak. Dia baru saja meraih pohon besar di samping Long Zaitian, dan bahkan meraih pohon besar di tengahnya, sungguh kekuatan yang menakutkan. Long Zaitian naik ke udara, tubuhnya sangat lentur, dia menendang pohon tumbang dengan kekuatannya, dan pohon itu mengarah ke Gong Huairen. Ketika Gong Huairen melihat ini, dia tidak ragu-ragu, dia mencengkeram tangannya menjadi cakar, dan langsung menghancurkan batang pohon besar itu. Jika seseorang melihat pemandangan ini saat ini, mereka pasti akan terkejut. Ini sudah merupakan duel yang melebihi master rata-rata. Jika itu adalah orang biasa, bagaimana sepasang mereka bisa menghancurkan pohon besar dari tengah? Kamu memang punya beberapa trik, tapi itu tidak cukup. Kamu masih akan mati hari ini. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan dingin. Hahaha, kamu memang telah membunuh banyak orang. Aura pembunuhmu sebanding dengan Raja Naga, ahli nomor 1 di Daksia saat itu, tapi kamu bukan Raja Naga. Jika kamu adalah Raja Naga, aku akan melakukannya mengakui kekalahan di tempat. Menghadapi Raja Naga, aku bahkan tidak berpikir untuk melawan, dan sayang sekali kamu tidak melakukannya. Gong Huairen tertawa terbahak-bahak, tapi dia tidak berani mengabaikan orang di depannya. Dia mengira bahwa orang yang membuat masalah di kota Linjiang hanyalah orang kecil, tetapi dia terkejut bahwa ternyata dia adalah master dengan level yang sama dengan dirinya. Tetapi sekarang dia tidak terlalu peduli lagi. Gong Huairen berbicara dengan keras, dan menyerang lagi, dan keduanya mulai bertarung dari jarak dekat, menjadi terjerat. Kekuatan keduanya juga cukup mengerikan, namun jika serangannya sedikit bias dan jatuh di beberapa pohon, pasti akan langsung menghancurkan pohon tersebut. Pergi ke neraka. Gong Huairen meraung keras dengan niat membunuh yang besar. Aura di tubuhnya telah naik ke level lain. Ketika Long Zaitian melihat ini, matanya sedikit menyipit, dan aura yang lebih kuat keluar dari tubuhnya, dan kecepatan keduanya sangat cepat. Ledakan. Mereka bertarung bersama lagi,
jelas kali ini konfrontasi lebih menakutkan. Terlihat badai di seluruh langit, dan pohon-pohon yang telah tumbuh selama lebih dari 10 atau 20 tahun semuanya tumbang dan tumbang sebagai tanggapan. Di tengah pengeboman, beberapa pohon kecil langsung tumbang. Di tengah badai, sesosok tiba-tiba melarikan diri dan meninggalkan pusat konfrontasi dengan sangat cepat. Badai mereda, dan ada lubang yang dalam di mana kedua orang itu saling berhadapan. Seseorang terbaring di lubang yang dalam. Orang ini tidak lain adalah Gong Huairen. Saat ini, hampir semua pakaian di tubuhnya busuk, wajahnya lebam, dan dia sangat berantakan. Ada darah yang mengalir dari kulit tubuhnya yang terbuka, dan darah mengalir dari mulutnya. Matanya lurus, lambat laun berubah terlalu hampa. Kondisi Long Zaitian juga tidak terlalu baik, tetapi dibandingkan dengan Gong Huairen, dia sudah jauh lebih baik. Pakaiannya sedikit sobek, dan banyak goresan berlumuran darah di tubuhnya. Ketika badai berlalu, Long Zaitian turun dari pohon dan menatap Gong Huairen yang setengah mati dengan mata acuh tak acuh. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Sebenarnya, saya adalah Raja Naga. Hanya saja kekuatan saya saat ini telah sangat berkurang. Long Zaitian mendekati Gong Huairen dengan nada dingin dan otentik. Mendengar ini, pupil Gong Huairen melebar lagi, sekarang dia diambang kematian, dan di saat-saat terakhir, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Dalam konfrontasi barusan, dia menghabiskan seluruh kekuatannya, dan hasil akhirnya adalah kamu mati atau aku hidup. Tetapi fakta membuktikan bahwa dia kalah, dan kerugiannya sangat menyeluruh. Darah dari sudut mulutnya masih menetes, tapi dia tidak bisa berbicara. Meskipun kekuatan saudara laki-laki saya tidak sebaik dulu, saya pikir itu cukup untuk melindungi diri saya sendiri. Setidaknya menurut pendapat saya, anjing-anjing yang dipelihara oleh keluarga Zhao tidak dapat dengan mudah melakukan apapun kepada Anda kecuali jika mereka bergabung. Pada saat ini, Lin Si juga muncul, dia mendarat di samping Long Zaitian, menatap Gong Huairen yang sekarat dan berkata dengan dingin. Melihat Lin Si muncul, ekspresi Gong Huairen berubah lebih drastis lagi. Penampilan Lin Si tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa pria di depannya adalah Raja Naga saat itu. Sulit untuk dikatakan. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana menghadapi orang ini?" Tanya Lin Si. "Dia sekarat, tunggu Zhao Longting mengumpulkan tubuhnya." Pungkas Long Zaitian. "Tentu." Lin Si berkata dengan tenang saat mendengar kata-kata itu. Puf-puf. Gong Huairen terbaring di lubang yang dalam, masih memuntahkan darah terus-menerus, hampir cukup, kepalanya miring, dan vitalitasnya benar-benar hilang. "Ayo pergi, kembali." Long Zaitian berbalik dan pergi, melompat-lompat di hutan. Melihat ini, Lin Si segera mengejarnya. Malam itu seperti air, di tengah malam, cahaya bulan di langit semakin terang, tetapi cuaca semakin dingin, dan sekitarnya sunyi, hanya sesekali terdengar suara gagak. Gong Huairen terbaring di lubang yang dalam, jubah putih di tubuhnya sangat kontras dengan tanah hitam, matanya terbuka, seolah dia sedang sekarat. Tapi setelah sekian lama, salah satu jarinya tiba-tiba berkedut. Bab 1122. Batuk-batuk-batuk-batuk. Gong Huairen terbatuk keras 2 kali, dadanya berkedut hebat. "Naga! Naga!" Gong Huairen ingin berteriak, tetapi kekuatannya yang tersisa tidak cukup untuk mendukungnya berbicara. Dia hanya bisa menggesek perlahan dengan jarinya, dan sangat sulit untuk menggesek pasir dan lumpur yang pecah, dan akhirnya menggambar kata "naga" di tanah sebelum dia benar-benar mati. Waktu berlalu menit demi menit, setengah jam, 1 jam berlalu, Zhao Longting dan Bai Lao telah lama menunggu di tempat, dan Gong Huairen masih belum kembali. Mereka menunggu dengan sedikit cemas. Tuan Gong sudah lama tidak kembali, mungkinkah sesuatu terjadi?" Petik 2. Bai Lao sedikit khawatir. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada seorang pun di kota Linjiang yang cocok untuk kakek 7. Kakek 7 adalah ahli top di Daxia. Zhao Longting segera berkata. Tapi, sekarang sudah lebih dari 1 jam, dan sekarang jam setengah 11. Ketika Bai Lao mendengar ini, dia sedikit khawatir. Zhao Longting terdiam saat mendengar kata-kata itu. "Mengapa Anda tidak menelepon Tuan Gong?" Bai Lao ragu-ragu berkata. Kakek 7 tidak suka orang lain mengganggunya saat sedang melakukan sesuatu. Zhao Longting sedikit tertekan ketika mendengar ini. "Tuan, sudah kali ini, saya tidak peduli tentang ini lagi." Kata Bai Lao lagi. "Oke,
Biarkan aku mencoba. Zhao Longting mengeluarkan ponselnya dan memutarnya. Namun segera, terdengar suara mematikan telepon dari seberang. Menutup, kata Zhao Longting. Bagaimana kalau kita pergi mencarinya? Bai Tua bertanya. Hanya kita? Bagaimana kita bisa menemukannya? Zhao Longting bertanya balik. Panggil seseorang bersama-sama, kita berada di kota Linjiang, bukankah kita masih memiliki banyak orang? Kata Bai Lao lagi. Oke, aku akan mengaturnya sekarang. Zhao Longting menggertakkan giginya, tapi masih mengambil keputusan. Dengan mengatakan itu, dia memutar telepon lagi. Setelah berurusan dengan Gong Huairen, Long Zaitian dan Lin Si kembali ke tempat parkir. Mobil Long Zaitian tidak ada di tempat ini, mobil ini adalah mobil Lin Si. Kakak, kamu baik-baik saja? Tanya Lin Si. Ini bukan masalah besar, itu hanya beberapa cedera. Long Zaitian memandangi pakaian hitamnya yang robek, lalu tersenyum kecut. Jika kamu kembali seperti ini, ipar perempuanku harus khawatir. Kamu mengganti pakaian tidurmu dan mengenakan satu set pakaian yang lebih normal. Lin Si hanya tersenyum ketika mendengar ini. Pakaianku ada di mobilku, turunkan saja aku di tempat parkir. Long Zaitian menjawab. Ini baik. Lin Si menjawab, menyalakan mobil dan pergi. Sekitar 10 menit kemudian, Long Zaitian kembali ke tempat dia memarkir mobilnya. Tidak ada yang salah saat ini. Setelah Lin Si dan Long Zaitian mengucapkan selamat tinggal, mereka pergi. Kembali ke mobil, setelah Long Zaitian berganti pakaian aslinya, dia berencana untuk pulang. Tetapi pada saat ini, layar ponsel menyala, dan seseorang mengirim pesan. Long Zaitian menyalakan ponsel dan melihat, dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Gu Qinglian. Suamiku, apakah kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu? Tanya Gu Qinglian. Aku sudah selesai dengan pekerjaanku, aku akan kembali sekarang, dan aku pasti akan kembali sebelum jam 12. Long Zaitian menjawab. Pukul 12, aku hanya bercanda denganmu. Aku tidak membuat aturan seperti itu. Kamu mengemudi dengan lambat. Tidak masalah jam berapa kamu kembali di malam hari, selama kamu baik-baik saja. Ingat, mobil harus melaju perlahan. Titik. Gu Qinglian mendesak lagi dan lagi. Aku tahu. Apakah kamu tidak tahu keterampilan mengemudiku? Long Zaitian hanya tersenyum. Saat ini, setengah jam lagi, jam 12. Masih butuh waktu, kata Long Zaitian setelah memeriksa waktu. Mengaktifkan fungsi cermin telepon, dia melihat wajahnya dan menemukan bahwa dia acak-acakan, tetapi dia masih menyalakan mobil dan pulang. Hanya saja ketika dia setengah jalan, dia menemukan kamar mandi dan mencuci mukanya, sehingga Gu Qinglian tidak bisa melihat apapun. Pada larut malam seperti itu, semakin sedikit kendaraan di jalan di kota Linjiang, dan Long Zaitian mengemudi dengan sangat cepat. Saat itu hampir jam 12, dan dia akhirnya mengendarai mobil ke pintu rumah. Setelah dia memperbaiki mobilnya, kebetulan sekitar jam 12 ketika dia masuk ke dalam rumah. Memasuki pintu, saya menemukan bahwa Gu Qinglian sedang minum air di aula, memegang ponsel di tangannya, melihat sesuatu. Kembali. Ketika Gu Qinglian melihat Long Zaitian masuk, dia berkata, "Ya." Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menjawab, "Apakah kamu lapar? Aku akan membuatkanmu makan malam." Tanya Gu Qinglian. Sudah larut, kurasa sudah waktunya mandi dan tidur. Long Zaitian melihat waktu dan berkata lagi, "Kamu pergi mandi, aku akan membantumu mendapatkan pakaianmu, dan kemudian aku akan memberimu sesuatu untuk dimakan, aku juga lapar." Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Baiklah. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berkata dengan sedikit rasa bersalah. Gu Qinglian saat ini sedang hamil, begadang dengannya, dan memasak untuknya. Tapi dia tetap naik ke atas, ke kamar mandi, melepas pakaiannya, dan melihat tubuhnya. Saat ini, tubuhnya memiliki banyak goresan berdarah dan banyak memar. "Sayang, aku punya pakaian untukmu." Suara Gu Qinglian datang dari luar, tidak lama kemudian, Gu Qinglian mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, mengesampingkan pakaian Long Zaitian. Namun, ketika dia melihat Long Zaitian di depan cermin, melihat bekas luka dan memar di tubuh Long Zaitian, Gu Qinglian berdiri di tempatnya, tertegun. "Terima kasih." Long Zaitian tidak menyangka Gu Qinglian akan langsung masuk. "Apa yang salah denganmu?" Gu Qinglian meremas tangan gioknya dan bertanya. "Bersaing dengan teman-teman, saya mendapat beberapa cedera."
Long Zaitian hanya tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Kamu masih tertawa, kamu tidak boleh tersenyum. Katakan padaku, apa yang terjadi, dan bagaimana ini bisa terjadi ketika kamu bersaing dengan teman-temanmu. Dengan mata memerah, Gu Qinglian bertanya. Temanku adalah ahli ilmu pedang, jadi aku memiliki begitu banyak bekas luka di tubuhku. Tapi tidak masalah, itu bukan luka yang serius. Long Zaitian terus menjelaskan. Kamu berbohong, tidak sama sekali. Gu Qinglian menatap Long Zaitian, dia marah dan tertekan saat ini, matanya mengalir turun, dia adalah orang dengan air mata yang sangat rendah. Aku baik-baik saja, temanku jauh lebih buruk dariku. Long Zaitian membelai punggung Gu Qinglian, lalu berkata. Aku tidak mendengarkan, kamu selalu mengatakan itu, kamu memperlakukanku seperti anak kecil, bukan? Gu Qinglian berkata dengan marah, lalu berbalik dan pergi. Melihat hal tersebut, Long Zaitian hanya menghela nafas, lalu masuk ke kamar mandi dan mulai membasuh tubuhnya. Sekitar 10 menit kemudian, dia akhirnya keluar dari kamar mandi, tetapi Gu Qinglian tidak ada di kamar. Pada saat itulah Gu Qinglian masuk dari luar. Duduk dan lepaskan pakaianmu. Gu Qinglian memegang beberapa obat untuk mengatasi trauma di tangannya, dan berkata kepada Long Zaitian. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia duduk dan melepas bajunya. Gu Qinglian mulai mengoleskan obat pada tubuh Long Zaitian sedikit demi sedikit. Sayang, kamu tidak marah. Merasakan perasaan sejuk datang dari punggungnya, Long Zaitian bertanya. Bab 1123. Diam. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia masih sedikit marah. Pria itu berasal dari ibu kota kekaisaran dan merupakan ahli top. Aku akhirnya membunuhnya. Jika aku tidak membunuhnya, dia akan membunuhku. Sama seperti mereka membunuh ibu Xiaoxi saat itu. Long Zaitian menghela nafas lega, lalu berkata. Mendengar kata-kata ini, tangan Gu Qinglian gemetar dan ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia terus menggunakan obat untuk Long Zaitian. Bagaimana orang bisa membunuh begitu mereka mengatakannya? Gu Qinglian bertanya sambil sibuk. Mereka membunuhku, jadi aku akan membunuh mereka. Didaxia, jika kamu berani menyerangku, kamu hanya bisa mati. Ada beberapa hal yang aku katakan padamu yang mungkin tidak kamu mengerti. Aku akan perlahan, sedikit demi sedikit, biarkan kamu mengerti segalanya tentang aku. Long Zaitian menjelaskan. Apakah itu menyakitkan? Mendengar penjelasan Long Zaitian, nada bicara Gu Qinglian melunak dan bertanya. Sedikit. Long Zaitian berada di jalannya. Pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan besok. Aku khawatir kamu menderita luka dalam. Terlalu banyak memar. Gu Qinglian masih sedikit khawatir. Tidak perlu pergi ke rumah sakit, tidak ada luka dalam. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Pergi. Gu Qinglian berkata dengan sangat keras kepala. Kalau begitu pergi, ke rumah sakit Long He. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa menjadi tahu. Aku sudah menyiapkan makanan dan memasak mie. Di malam hari, aku akan makan sesuatu yang lebih ringan dan turun untuk makan. Gu Qinglian menyingkirkan barang-barang itu, dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Gu Qinglian meninggalkan ruangan, dan setelah beberapa saat, Gu Qinglian kembali lagi. Apakah kamu ingin aku membantumu turun? Tanya Gu Qinglian. Tidak, itu benar-benar bukan cedera serius. Aku sudah terbiasa ketika aku masih di ketentaraan. Long Zaitian berdiri dengan sangat rapi, tersenyum, lalu berjalan turun. Gu Qinglian turun, pertama-tama dia meletakkan 2 mangkuk mie panas di atas meja, lalu duduk sendiri. Mangkuk ini milikmu. Melihat Long Zaitian mendekat, dia berkata kepada Long Zaitian, setelah selesai berbicara, dia hanya menundukkan kepalanya dan memakannya. Mendengar nada kata-katanya, dia juga tahu bahwa kemarahan Gu Qinglian hampir mereda. Memikirkan hal ini, dia menundukkan kepalanya dan mulai makan. Sejujurnya, pertempuran tadi memang menghabiskan banyak kekuatan fisiknya. Kekuatan fisik adalah salah satu aspeknya, tetapi konsumsi energi di tubuhnya bahkan lebih serius. Bertarung di level ini menghabiskan lebih dari sekedar kekuatan fisik. Pada saat ini, dia memang lapar, dia mulai makan, dan Gu Qinglian juga mulai makan, keduanya membenamkan kepala untuk makan tanpa berbicara. Hanya saja kecepatan makan Long Zaitian jauh lebih cepat daripada kecepatan makan Gu Qinglian. Melihat Long Zaitian melahapnya, Gu Qinglian merasa sedikit tertekan,
dan memasukkan telur rebus ke dalam mangkuknya sendiri ke dalam mangkuk Long Zaitian. Apa yang kamu berikan padaku, kamu memakannya sendiri. Long Zaitian berkata, itu lebih dari yang bisa saya makan. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah kalau begitu. Long Zaitian hanya bisa menjadi Tao, tapi hatinya sedikit tergerak. Makan pelan-pelan, masih ada di dalam panci. Gu Qinglian memegangi dagunya, memperhatikan Long Zaitian makan, dan berkata dengan santai. Melihat Long Zaitian hampir selesai makan, Gu Qinglian pergi ke dapur untuk mengisi mangkuk dengan mangkuknya sendiri, dan setelah Long Zaitian selesai makan, dia memberinya mangkuknya sendiri. Long Zaitian awalnya kuat, tapi sekarang dia dikonsumsi dengan serius, meski itu mie, dia masih makan 3 atau 4 mangkuk. Jika kamu masih lapar, aku akan memasaknya untukmu lagi. Kamu sangat lapar, kamu masih ingin mandi dan tidur. Gu Qinglian berkata dengan marah. Aku kenyang, aku tidak bisa tidur nyenyak setelah makan terlalu banyak. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Benar, kurasa tidak terlalu buruk. Mangkuk sebesar itu, 3 atau 4 mangkuk, cukup untuk dimakan. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia berkata lagi. Biarkan aku membersihkan di sini, kamu naik dan istirahat. Gu Qinglian berkata lagi. Aku akan melakukan ini, jika tidak, beritahu ibu, dan kamu harus merepotkanku. Kamu memasak untukku, dan aku menyeretmu ke tempat tidur selarut ini, ibuku harus menyalahkanku. Long Zaitian sedikit malu. Bagus kamu tahu, siapa yang menyuruhmu untuk tidak menghargai dirimu sendiri, kamu pantas mendapatkannya, kamu terluka di sekujur tubuhmu. Gu Qinglian berkata dengan marah. Aku datang, kamu pergi istirahat. Long Zaitian berada di jalannya. Kalau begitu aku pergi. Melihat Long Zaitian bisa makan dan minum, Gu Qinglian sangat lega. Jika ada masalah dengan kesehatannya, dia tidak akan bisa makan terlalu banyak. Apalagi, dia terlihat hidup dan sehat, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Jadi dia kembali ke kamarnya dengan tenang. Sekitar 10 menit kemudian, Long Zaitian menyelesaikan pekerjaannya yang sibuk, dan ketika dia kembali ke kamar, dia menemukan bahwa Gu Qinglian sudah tertidur. Oleh karena itu, dia tidak menyalakan lampu, tetapi bersandar pada lampu periferal ponselnya, dan pergi tidur dengan ringan. Setelah tidur, dia meletakkan teleponnya ke samping dan berbaring. Setelah berbaring, Long Zaitian menghela nafas lega. Pada saat itulah Gu Qinglian di samping bergerak, sebuah tangan batu giok melilit leher Long Zaitian. Kamu belum tidur? Long Zaitian bertanya dengan lembut. Ya, mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian menjawab dengan lembut, lalu membenamkan wajahnya yang cantik di pelukan Long Zaitian. Tubuhku penuh dengan ramuan, bukankah baunya tidak enak? Long Zaitian berkata dengan malu. Tidak apa-apa, baunya tidak terlalu buruk. Ini semua salahmu. Apa yang kamu lakukan setiap hari? Ada luka di sekujur tubuhmu. Gu Qinglian mengeluh. Ini semua salahku. Ini sudah larut malam, dan kamu masih khawatir. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, membelai kepala Gu Qinglian, dan menghela nafas dengan tulus. Aku hanya marah karena aku mengkhawatirkanmu. Gu Qing menyedihkan dan acuh tak acuh. Aku tahu, aku mengerti. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Masih sakit. Gu Qinglian mengangkat wajahnya dan bertanya. Tidak terlalu sakit, tidak ada yang serius, jangan khawatir. Long Zaitian membelai Gu Qinglian, lalu berkata. Oke, tidurlah. Dan aku akan pergi ke rumah sakit bersamamu besok sore untuk pemeriksaan menyeluruh. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu sama saja. Aku akan mendengarkanmu. Long Zaitian tersenyum dan berkata, untuk meyakinkan Gu Qinglian, Long Zaitian hanya bisa setuju. Setelah Gu Qinglian menjawab, dia perlahan menutup matanya dan tertidur di pelukan Long Zaitian. Ketika Gu Qinglian di pelukannya mendengar suara nafas yang rata, Long Zaitian juga menguap, menutup matanya. Di malam hari, pada pukul 1 atau 2 tengah malam, banyak lampu masih bersinar di luar hutan besar yang diperdagangkan, dan lebih dari selusin kendaraan diparkir di pinggir jalan. Di pinggir jalan, di dalam mobil mewah, Zhao Longting sedang duduk di dalam mobil, sedangkan Bai Lao masih duduk di kursi penumpang. Apakah semua orang di sini sekarang? Zhao Longting bertanya. Sudah hampir tiba. Sudah larut malam. Tidak mudah mengumpulkan begitu banyak orang. Karena ini malam, pencarian akan sangat sulit. Malam ini mungkin malam tanpa tidur.
Kata Bai Lao dengan emosi. Biarkan mereka mencarinya dengan cepat. Mereka harus menemukan kakek tujuh. Kakek tujuh akan baik-baik saja. Zhao Longting berkata dengan bersemangat. Sebenarnya, dia sendiri tahu bahwa ini hanya keinginan yang baik di dalam hatinya. Dia berjanji untuk kembali dalam setengah jam. Sekarang sudah begitu lama. Jika dia tidak kembali selama beberapa jam, sesuatu telah terjadi. Bab 1124. Sudah diatur. Orang-orang kami telah mencari dalam radius 5 km selama lebih dari setengah jam. Old Bai mendengar kata-kata itu dan menjawab. Apakah belum ada berita? Zhao Longting bertanya. Belum? Tunggu, Tuan Muda. Tetua Bai berkata lagi, dia merasa sedikit malu. Bahkan jika seorang master seperti Gong Huairen tidak bisa menjaga kota Linjiang, maka kota Linjiang ini akan terlalu berbahaya. Di kota Linjiang ini, selain Lin Si, siapa lagi yang bisa membunuh master seperti Gong Huairen? Bai Lao sulit membayangkannya. Tidak bisakah kamu menemukan jejak kakek tujuh pada satu titik? Mengapa pria sebesar itu tiba-tiba menghilang ketika dia baru saja turun dari pesawat dan duduk di mobil kita tadi? Kata Zhao Longting dengan sedikit kesusahan. Sejauh ini saya belum menemukan jejak. Ke barat daya, ada hutan tua. Sangat sulit untuk mencari daerah ini. Konon di kedalaman hutan tua itu banyak binatang buas. Orang-orang kami berani tidak masuk dengan mudah. Kami membutuhkan 3 atau 5 orang untuk pergi bersama. Kata Bai Lao lagi. Biarkan mereka fokus ke arah itu. Ada tempat yang relatif datar dan terbuka di sekitar sini. Jika kakek tujuh ada di area ini, dia pasti sudah menemukannya sejak lama. Zhao Longting berkata dengan segera dan tegas. Oke, ngomong-ngomong, Tuan Muda, apakah Anda ingin memberitahu lelaki tua itu tentang ini? Bai Lao ingat sesuatu, jadi dia bertanya. Tidak perlu sekarang, bagaimana jika itu alarm palsu, dan sekarang kakek sudah tidur, dia sudah tidur ringan, jadi jika kamu membangunkannya, dia tidak akan bisa tertidur kembali. Zhao Longting mengerutkan kening dalam-dalam. Ini baik. Ketika Bai Lao mendengar ini, dia keluar dari mobil. Zhao Longting tetap di dalam mobil, bersandar di kursi, melihat cahaya obor dan senter di luar, wajahnya penuh kekhawatiran. Dari siang hingga sekarang, dia selalu memiliki firasat buruk di hatinya, hingga saat ini dia masih berharap tidak ada hal buruk yang terjadi. Waktu berlalu, Zhao Longting perlahan menutup matanya, dan menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya. Sekitar setengah jam berlalu. Selama setengah jam ini, dia bermimpi. Dalam mimpi itu, dia melihat kakek ketujuh memohon bantuannya dengan darah di wajahnya. Ketika dia memimpikannya hal ini, dia tiba-tiba terbangun. Tuan Muda Sulung, Tuan Muda Sulung. Saat ini, suara Bai Lao terdengar dari luar mobil. Bagaimana? Apakah kamu menemukannya? Bagaimana kabar kakek tujuh? Mendengar ini, Zhao Longting membuka pintu mobil dan bergegas keluar, hanya untuk melihat Tuan Bai bergegas. Tuan Muda. Bai Lao mendatangi Zhao Longting, terengah-engah. Izinkan saya bertanya, apakah ada berita? Bagaimana kabar kakek tujuh? Zhao Longting meraih bahu Bai Lao dan bertanya dengan cemas. Aku menemukannya, jauh di dalam hutan, tapi... Bai Lao ragu untuk berbicara, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Apa yang masih kamu lakukan? Bawa aku ke sana. Zhao Longting sedang terburu-buru, dan berkata lagi. Tuan, masuk ke mobil, tempat itu agak jauh dari sini. Bai Lao berkata lagi, setelah berbicara, dia dan Zhao Longting masuk ke mobil bersama. Sepanjang jalan, Zhao Longting terus menggertakkan giginya. Bai Lao tidak tahu harus berkata apa, Zhao Longting tidak terus bertanya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia takut mengatakan masalah itu akan menyakiti Zhao Longting. Akan lebih baik bagi Zhao Longting untuk melihatnya sendiri, untuk memahami situasinya sendiri, seharusnya lebih mudah untuk menerimanya. Setelah sekitar 3-5 menit, mobil berhenti. Tuan, lewat sini. Old Bai keluar dari mobil lebih dulu, dan memimpin jalan dengan beberapa adik laki-laki. Dengan dukungan dan bimbingan semua orang, Zhao Longting akhirnya masuk dengan terhuyung-huyung. Setelah berjalan lebih dari 1 kilometer di dalam hutan, akhirnya saya sampai di tempat itu. Saya melihat area yang berantakan di depan hutan. Pohon-pohon setinggi pinggang dipotong di tengah, dan masih banyak pohon kecil di tanah yang porak-poranda hingga hancur berkeping-keping. Di tengahnya, terdapat jurang yang dalam. Siang hari di lubang yang dalam,
Ada adik laki-laki memegang obor dan senter, karena adik-adik ini datang lebih awal, sudah ada cahaya terang di sini, yang dapat dengan jelas melihat situasi umum di sekitar hutan. Zhao Longting berhenti di jalurnya, dia menenangkan napasnya, lalu berjalan mendekat. Ketika dia mendekati lubang yang dalam dan melihat Gong Huairen di dalam lubang yang dalam, dia meremas tangannya dengan erat. Bagaimana ini mungkin? Kakek ketujuh sangat kuat, siapa yang bisa mengalahkannya? Ini tidak mungkin. Zhao Longting masih tidak percaya. Tuan muda, ketika kami menemukan Tuan Gong, tubuhnya sudah benar-benar dingin, dan semua barang miliknya rusak, termasuk ponsel, dompet dan sejenisnya. Tergantung situasinya, kreditnya adalah karena pertarungan sengit dengan seseorang. Nada Bai Lao tenang dan otentik. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakek ketujuh begitu kuat, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukannya? Zhao Longting sangat bingung. Tuan muda, Tuan Gong menulis sesuatu di tanah pada saat-saat terakhirnya. Old Bai mengingatkan lagi. Apa yang kamu tulis? Zhao Longting bertanya. Tolong lihat, Tuan muda. Itu karakter naga. Setelah dia selesai menulis karakter naga, dia menulis garis horizontal. Dia ingin terus menulis, tetapi setelah menulis garis horizontal, tubuhnya tidak dapat mendukungnya untuk terus menulis. Pada saat ini, vitalitasnya benar-benar hilang. Old Bai membantu Zhao Longting menuruni lubang yang dalam, lalu menunjuk tulisan di tangan Gong Huairen. Karena hutan ini bersifat geologis dengan kandungan pasir yang relatif tinggi, setelah lubang yang dalam diledakkan, tanah yang terbuka menjadi pasir halus, dan kata-kata dapat ditinggalkan di atasnya. Long Zaitian. Pasti Long Zaitian. Kakek tujuh ingin memberitahuku bahwa pembunuh yang membunuhnya adalah Long Zaitian. Zhao Longting sepertinya menyadari sesuatu, dan menggertakkan giginya. Itulah yang seharusnya berarti. Bai Lao juga sangat setuju. Kakek Qi, aku akan membalas dendam. Katakan padaku, apakah itu Long Zaitian? Jika demikian, maka kamu bisa beristirahat dengan tenang. Zhao Longting menggertakkan giginya, dengan ekspresi sedih, dan berkata, dia menyeka mata Gong Huairen dengan kedua tangannya, berusaha membuatnya beristirahat dengan tenang. Hanya saja apapun yang terjadi padanya, Gong Huairen tidak akan beristirahat dengan tenang. Kakek ketujuh, apa sebenarnya yang ingin kamu ungkapkan, dan Tuan seperti apa yang kamu temui untuk membuatmu mati dengan penyesalan? Kata Zhao Longting kesakitan. Tuan muda, ini bukan tentang mati dengan damai. Itu karena otot-otot tubuh Tuan Gong telah kehilangan vitalitasnya sebelum dia meninggal. Ini berdasarkan ilmu pengetahuan. Anda tidak perlu memaksakannya. Melihat Zhao Longting gigih, Bai Lao membujuknya. Mintalah seseorang merekam situasi di tempat kejadian, dan kemudian mengumpulkan tubuh kakek ketujuh, membawanya kembali ke ibu kota kekaisaran, dan menguburnya dengan murah hati. Zhao Longting mengepalkan tinjunya dan berkata, juga, beritahu kakek berita tentang kakek tujuh. Kakek dan kakek tujuh sudah seperti saudara. Kita tidak boleh menyembunyikan berita kematian kakek tujuh darinya. Zhao Longting mengatur lagi. Tuan muda, sekarang jam 3. Jika Anda menelepon kembali sekarang, apakah itu akan mempengaruhi tidur orang tua itu? Bai Lao sedikit khawatir. Bab 1125. Situasinya sudah menjadi seperti ini, mengapa khawatir tentang tidur? Kakek tidak akan berpikir bahwa tidur lebih penting daripada kakek tujuh. Setelah Zhao Longting mendengar kata-kata itu, dia melanjutkan. Baiklah kalau begitu, aku akan memberitahu ibu kota kekaisaran sekarang. Ketika Bai Lao mendengar kata-kata itu, dia hanya mengikuti. Tunggu sebentar. Zhao Longting menghentikan Bai Lao lagi. Ada apa Tuan muda? Old Bai bertanya lagi. Lebih baik aku memberitahu kakek sendiri, kamu bisa pergi dan melakukan hal lain. Zhao Longting menahan emosinya untuk beberapa saat, lalu berkata. Baiklah. Ngomong-ngomong, Tuan muda, kita mungkin harus kembali ke ibu kota kekaisaran. Old Bai mengingat sesuatu dan berkata. Mengapa? Zhao Longting bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Kota Linjiang tidak aman lagi. Selain wanita tertua dari keluarga Lin, ada tuan lain di sini. Tuan ini mungkin Long Zaitian. Bahkan Tuan Gong bukanlah lawan. Kota Linjiang harus menarik perhatian tuan muda dan orang tua itu. Perhatian, kata Bai Lao lagi. Mari kita bicarakan. Pergi dan lakukan urusanmu. Aku akan menelepon kakek. Ketika Zhao Longting mendengar kata-kata itu, dia berkata lagi. Mengerti. Mendengar ini, Tuan Gong membungkukkan tubuhnya dan mundur.
Kamu turun dulu juga. Zhao Longting berkata kepada pengemudi di dalam mobil. Ya, Tuan Muda. Mendengar itu, pengemudi keluar dari mobil. Setelah pengemudi keluar dari mobil, Zhao Longting mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor telepon keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran. Mungkin karena malam, telepon berdering lama sekali sebelum ada yang mengangkatnya. Halo, siapa ini? Sebuah suara sopan datang dari ujung telepon, jelas itu adalah suara pengurus rumah tangga keluarga Zhao. Karena beberapa peraturan khusus keluarga Zhao memiliki beberapa telepon yang dapat dihubungi 24 jam sehari dan dijaga oleh orang. Ini aku, Zhao Longting. Zhao Longting menjawab setelah mendengar ini. Tuan Muda, saya tidak tahu ada apa dengan Tuan Muda. Kepala pelayan mendengar kata-kata itu dan bertanya. Minta kakek untuk menjawab telepon. Kata Zhao Longting. Biarkan lelaki tua itu menjawab telepon. Tuan Muda, ini sudah jam 3, dan lelaki tua itu sudah pergi tidur. Jika Tuan Muda tidak ada yang mendesak, bisakah kita membicarakannya besok? Pengurus rumah tangga itu sedikit malu. Jika aku tidak terburu-buru, aku menelepon apa sekarang? Aku sangat mendesak. Bangunkan kakek sekarang, dan katakan padanya bahwa aku punya sesuatu yang sangat mendesak untuk diberitahukan padanya. Kata Zhao Longting lagi. Oke, tunggu sebentar, Tuan Muda, saya akan mengirim seseorang untuk menemukan orang tua itu sekarang. Mendengar kata-kata itu, kepala pelayan berkata dengan tulus dan ketakutan. Melihat Tuan Muda tertua tampak sangat marah, sepertinya dia benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, dan dia tidak berani mengabaikannya. Semua orang tahu bahwa Zhao Longting hampir pasti adalah pewaris masa depan keluarga Zhao. Sebagai pengurus rumah tangga keluarga Zhao, jelas tidak bijaksana untuk menyinggung perasaan Zhao Longting. Itu harus cepat. Zhao Longting menekankan. Oke, Tuan Muda, tunggu sebentar. Ketika kepala pelayan mendengar kata-kata itu, dia berkata begitu. Zhao Longting terus menyambungkan telepon. Dia duduk di dalam mobil dan menunggu. Waktu berlalu. Sekitar 7 atau 8 menit kemudian, sebuah suara akhirnya datang dari ujung telepon. Longting, ada apa? Kenapa kamu mencariku begitu larut? Di ujung lain telepon, suara Zhao Taiji terdengar. Kakek ketujuh, dia sudah mati. Kata Zhao Longting sambil terisak. Apa? Ketika Zhao Taiji mendengar kata-kata itu, dia bahkan curiga bahwa dia salah dengar. Aku baru saja pergi ke bandara untuk menjemput kakek tujuh, dan dalam perjalanan pulang, aku disergap oleh seorang master yang memancing kakek tujuh keluar dari hutan dan membunuhnya. Kata Zhao Longting dengan suara tercekat. Apakah kamu bercanda? Bagaimana ini mungkin? Kakek ketujuhmu adalah ahli seni bela diri. Siapa yang bisa membunuhnya? Zhao Taiji bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Aku juga berpikir begitu, tapi Zhao Longting tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tenang dan katakan padaku apa yang terjadi, siapa yang melakukannya. Apakah itu Lin Si? Zhao Taiji pertama kali tenang, lalu bertanya. Belum pasti, tapi sebelum kematiannya, kakek tujuh menulis karakter naga di tanah, dan ada garis horizontal. Kakek tujuh seharusnya mengacu pada Long Zaitian. Kata Zhao Longting lagi. Long Zaitian. Long Zaitian adalah ahli di level ini, bagaimana mungkin? Zhao Taiji sangat otentik. Saya juga berpikir itu tidak mungkin, tetapi kenyataannya seperti ini. Mari saya tunjukkan situasi di tempat kejadian. Anda dapat menunjukkan 6 kakek lainnya. Mereka profesional. Lihat apakah orang yang membunuh kakek tujuh sama dengan mereka. Level Master. Kata Zhao Longting lagi. Kalau begitu kamu kirim situasinya di tempat kejadian, dan aku akan menunjukkan 6 kakekmu yang lain. Kata Zhao Taiji lagi. Oke, aku akan meminta Bai Laofa untuk kembali. Zhao Longting menjawab. Kamu tidak lagi cocok untuk kota Linjiang, kembalilah besok. Zhao Taiji memikirkan sesuatu, jadi dia berkata pada Zhao Longting. Kakek, kenapa? Zhao Longting bertanya. Jika hanya ada Lin Si di kota Linjiang, mungkin kamu aman. Meskipun Lin Jiangwo telah bertarung denganku selama ini, anggota keluarga Lin-nya tidak pernah berani melangkah terlalu jauh. Namun, situasinya berbeda sekarang. Selain Lin Si, kota Linjiang juga memiliki ahli yang setingkat dengannya. Dapat dikatakan bahwa jika dia ingin membunuhmu, dia dapat melakukannya kapan saja. Kata Zhao Taiji dengan sangat serius. Tapi, bagaimana aku bisa rela?
Aku ingin membalaskan dendam kakek ketujuh sendiri. Zhao Longting menggertakkan giginya secara otentik. Masalah kakek ketujuh Anda secara alami akan ditangani oleh kakek Anda yang lain, bukan oleh Anda. Pakar tingkat itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda sentuh. Anda mendengarkan saya dan pulang besok. Kata Zhao Taiji lagi. Kakek, aku masih punya cara lain. Aku pasti akan membuat Long Zaitian berlutut di hadapanku. Zhao Longting menggertakkan giginya lagi. Patuhlah dan pulanglah. Kata Zhao Taiji lagi. Kakek, tolong beri aku kesempatan. Aku akan membuktikan bahwa aku pasti bisa melakukannya. Zhao Longting melanjutkan. Apakah kamu harus begitu gigih? Kota Linjiang saat ini terlalu berbahaya untukmu. Kata Zhao Taiji lagi. Kakek, aku ingin mencoba. Zhao Longting masih sangat gigih. Aku akan memberimu 1 malam, kamu tenang, dan kamu memberitahu aku jawabannya sebelum matahari terbenam besok. Zhao Taiji tidak punya pilihan selain mengikuti Tao. Terima kasih kakek, aku pasti akan memikirkannya. Zhao Longting melanjutkan. Oke, tutup telepon dulu, aku akan mengirim seseorang untuk menangani pemakaman kakekmu yang ketujuh. Setelah Zhao Taiji mengatakan sesuatu, dia menutup telepon. Pengurus rumah, teriak Zhao Taiji. Kami datang, Pak Tua. Pada saat ini, kepala pelayan masuk dari luar, dan setelah menjawab telepon, kepala pelayan pergi dengan penuh minat. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Zhao Taiji, dia masuk. Berapa banyak dari 7 orang tua yang ada di ibu kota kekaisaran? Zhao Taiji bertanya dengan wajah tegas. Bab 1126. Laporkan kepada tahun tua, kecuali Tuan Tertua Mei, Tuan Kedua Zhu, dan Tuan Keempat Du, yang lainnya semuanya ada di ibu kota kekaisaran. Oh, omong-omong, dan Tuan Ketujuh, Gong, dikirim ke kota Linjiang olehmu. Pengurus rumah tangga menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Panggil anak ketiga, anak kelima, dan anak keenam. Zhao Taiji segera berkata dengan tegas. Sekarang, kepala pelayan membeku sejenak dan bertanya. Sekarang, aku punya sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepada mereka. Zhao Taiji berkata dengan dingin. Baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk memberi tahu mereka. Mendengar ini, kepala pelayan sangat hormat dan otentik. Setelah berbicara, dia keluar. Tuan tua, Tuan Muda mengirim kembali beberapa informasi untuk Anda lihat. Saat ini, seorang pelayan masuk dan melaporkan. Cetak 7 atau 8 salinan informasi, saya akan segera menggunakannya. Perintah Zhao Taiji. Waktu berlalu, dan lebih dari 1 jam berlalu. Di keluarga Zhao, di aula konferensi, 3 lelaki tua duduk berdampingan, mereka semua mengenakan pakaian olahraga yang sama, dan usia mereka hampir sama. Patriark tua, terburu-buru menemukan kita begitu larut. Itu adalah pria bermata satu yang berbicara, dia memandang Zhao Taiji dan bertanya. Nama Cyclops adalah Yu Chengfeng, dan dia berada di peringkat ke-6 di antara 7 master keluarga Zhao. Wajah terlipat yang duduk di sebelahnya bernama Yu San, yang menduduki peringkat ke-5 di antara 7 tuan dari keluarga Zhao. Di sebelah Yu San adalah Ding Liang, yang menempati urutan ketiga di antara 7 tuan keluarga Zhao. Ketiganya adalah master seni bela diri top 7 tua, dia sudah mati. Zhao Taiji duduk, berbicara dengan nada tenang dan otentik. Apa? Mendengar kata-kata Zhao Taiji, ketiganya berseru bersamaan. Patriark tua, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Laoki? Meskipun kekuatannya ada di ujung kita tidak setuju dengan siapapun yang ingin membunuhnya. Ding Liang, yang menduduki peringkat ketiga, berbicara, dan dia bertanya dengan nada dingin. Aku belum tahu. Awalnya aku mengirimnya ke kota Linjiang untuk menangani beberapa masalah dan membantu Longting menyelesaikan beberapa masalah. Tanpa diduga, dia baru saja turun dari pesawat hari ini, dan hanya itu. Zhao Taiji memiliki ekspresi menyakitkan di wajahnya. Apakah tidak ada yang perlu dicurigai? Itu Old Wu Yusan yang berbicara. Iya, Long Zaitian, pemimpin pasukan bawah tanah di kota Linjiang, tapi orang ini seharusnya tidak memiliki kekuatan tirani seperti itu. Kata Zhao Taiji lagi. Seorang pemimpin pasukan bawah tanah, bajingan lokal, bagaimana dia bisa membunuh ahli seperti Laoki? Bahkan jika mereka semua dimobilisasi, mereka belum tentu menjadi lawan Laoki. Yang ketujuh tua, Yu Chengfeng, berbicara dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya.
Aku juga berpikir begitu, tapi faktanya seperti ini, Laoki sudah mati, dan dia akan mati dengan penyesalan. Zhao Taiji mengertakkan gigi dan berkata, balas dendam? Kita harus balas dendam, tidak peduli naga apa yang ada di langit, naga itu ada di tanah, bahkan jika itu adalah Raja Naga, siapapun yang berani menyentuh kita, bunuh seluruh keluarganya terlebih dahulu. Yu Chengfeng berkata dengan sangat bersemangat. Kami selalu menjadi satu-satunya yang membunuh orang, dan tidak ada orang lain yang berani menyentuh kami. Old Wu Yusan juga berbicara. Bagaimana situasi di TKP? Ding Liang termuda berbicara, matanya sedikit menyipit, dan ekspresinya sedikit bermartabat dan otentik. Saya sudah meminta seseorang untuk mengirimkan foto-foto tempat kejadian, Anda bisa melihatnya sendiri. Zhao Taiji menekan remote control di tangannya, dan banyak foto yang jelas muncul di layar ruang pertemuan. Mata ketiga lainnya semuanya melihat ke layar lebar pada saat yang sama, dan mereka semua melihatnya dengan sangat serius. Mari kita lihat, apa yang terjadi di sini. Kata Zhao Taiji lagi. Melihat adegan pertarungan, dia memang master setingkat dengan kita. Anak keenam, terutama Cheng Fengdao. Di kota Linjiang kecil, ada ahli yang sebanding dengan 7 orang tua. Kota Linjiang ini benar-benar ada naga yang bersembunyi, dan harimau berjongkok. Lao Wu Yusan berkata, tidak ada yang salah dengan pemandangan ini. Dari kelihatannya, Laoki juga telah mencoba yang terbaik. Kekuatan orang itu mungkin jauh lebih unggul darinya. Putra ketiga Ding Liang terlihat sangat bermartabat dan otentik. Sekarang Longting masih di kota Linjiang. Aku memintanya untuk kembali, tetapi dia tidak mendengarkan. Dia berkata bahwa dia ingin membalaskan dendam kakek ketujuhnya. Zhao Taiji cukup emosional. Ini benar-benar tidak mungkin. Tidak peduli berapa banyak orang di sekitar Tuan Muda, tidak mungkin dia menandingi orang ini. Saya menyarankan agar Tuan Muda segera kembali. Jika sesuatu terjadi, itu akan sangat buruk. Petik 2. Putra ketiga, Ding Liang, mendengar kata-kata itu dan buru-buru berkata lagi. Aku tidak bisa menahannya. Anak ini keras kepala. Kamu juga tahu hubungan antara dia dan kamu. Kamu melihatnya tumbuh dewasa. Dia memanggilmu kakek. Anak ini masih ingin membalas dendam. Ekspresi Zhao Taiji agak sedih dan asli, dan dia tidak tahu apakah itu hanya pura-pura atau benar-benar menyakitkan. Kami mengerti keinginan Tuan Muda. Dia tidak bisa memecahkan masalah ini. Lao Qiou memanfaatkan rumor tersebut, menggelengkan kepalanya dan berkata, Patriark tua, apa yang harus dilakukan sekarang? Kami semua mendengarkanmu, Lao Qi tidak bisa mati sia-sia. Wajah Lao Wu Yusan dingin dan asli. Saya belum membuat keputusan. Situasi di kota Linjiang belum sepenuhnya jelas. Jika saya mengambil tindakan gegabah sekarang, saya khawatir ular itu akan ketakutan. Zhao Taiji cukup khawatir. Sekarang musuh dalam kegelapan dan kita dalam terang. Dia tahu kekuatan kita dengan sangat baik, tapi kita tidak tahu kekuatannya. Kita benar-benar tidak bisa bertindak gegabah. Namun, Tuan Muda masih sangat tidak aman di Linjiang kota. Kita harus segera membiarkan Tuan Muda kembali, atau memastikan keamanan Tuan Muda terlebih dahulu. Ding Liang termuda mengangguk, sangat setuju. Tidak hanya Longting, Tianyu juga ada di kota Linjiang. Tianyu telah jatuh ke tangan Long Zaitian. Awalnya, Lao Qi pergi untuk menyelesaikan masalah ini. Ekspresi Zhao Taiji sangat dingin dan asli. Masalah ini sulit. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya benar-benar membutuhkan Anda, Tuan Tua, untuk mengambil keputusan. Kami akan mendengarkan Anda. Kami tidak tahu siapa tuan ini dan seberapa kuat dia. Itu terlalu sulit. Ding Liang mengerutkan kening, sangat tertekan. Mengapa kita tidak pergi ke kota Linjiang dulu? Tidak peduli bagaimana kita mengatakannya, pertama-tama kita harus memastikan keamanan Tuan Muda. Selain itu, kita juga perlu mencoba menyelamatkan Tuan Muda Tianyu. Anak keenam Yu Chengfeng berkata, Lao Liu benar. Tuan Muda tertua dan Tuan Muda ketiga adalah masa depan keluarga Zhao kita, dan tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Old Wu Yusan juga sangat setuju. Namun, situasi di kota Linjiang tidak diketahui sekarang. Sulit untuk menjamin keselamatan beberapa orang yang pergi ke sana. Zhao Taiji cukup khawatir. Orang paling takut pada hal yang tidak diketahui, dia mengakui bahwa dia takut pada orang yang tidak dikenal ini dan kekuatannya yang tidak diketahui. Apa aman atau tidak? Jika tidak aman dengan adanya kita bertiga, maka tidak akan ada tempat yang aman di dunia ini.
Jika demikian, langit akan benar-benar menghancurkan keluarga Zhaoku. Putra keenam Yu memanfaatkan rumor tersebut dan berbicara dengan sedikit bangga. Bab 1127. Kalau begitu ganggu para tetua. Saya akan meminta orang-orang untuk mencari tahu masalah kota Linjiang secepat mungkin dan mencoba menyelesaikannya secepat mungkin. Ketika Zhao Taiji mendengar kata-kata itu, dia juga berkata, Patriark tua, saya punya tebakan, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Pada saat ini, Ding Liang termuda berbicara. Ketiga, tolong beritahu aku. Zhao Taiji menjawab, mungkinkah orang-orang di belakang layar berasal dari keluarga Lin, dan Long Zaitian itu hanyalah kedok. Putra ketiga Ding Liang berkata dengan jelas. Ya, saudara ketiga benar. Keluarga Lin ini selalu menjadi musuh kita yang mematikan. Apalagi gadis dari keluarga Lin, yang mengikuti Raja Naga di tahun-tahun awal, sama cakapnya dengan kakak laki-laki. Apakah mungkin bahwa yang terjadi kali ini adalah apa yang dilakukan keluarga Lin? Anak keenam, Yu Chengfeng, berkata lagi. Saya tidak berpikir itu mungkin. Keluarga Lin tidak akan terlalu terang-terangan. Selama bertahun-tahun, keluarga Lin sangat rendah hati. Apalagi putri dari keluarga Lin memang ada di kota Linjiang, tapi itu adalah justru karena semua orang tahu bahwa dia ada di kota Linjiang, jadi perhatikan. Dia memiliki lebih banyak mata, jadi tidak mudah baginya untuk melakukan apapun. Zhao Taiji menggelengkan kepalanya, menyangkal pernyataan ini. Ngomong-ngomong, tidak peduli apa situasinya, tujuan utama sekarang adalah untuk melindungi keselamatan tuan muda tertua dan ketiga. Lao Hu Yusan adalah Tao lagi. Kalau begitu mari kita berangkat dalam 2 hari ini. Di masa lalu, tetap low profile dan jangan bergerak. Misi Anda saat ini adalah untuk melindungi keamanan Longting. Kemudian, untuk Tian Yu, jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat menyelamatkannya. Jika benar-benar tidak berhasil, jangan bergerak apapun. Zhao Taiji sedikit mengernyit dan berkata, karena kita akan menyelinap ke sana, jangan pergi ke sana bersama-sama, mari kita pergi melalui waktu, penerbangan, dan cara. Putra ketiga Ding Liang berbicara lagi. Kakak ketiga, kamu terlalu berhati-hati. Di level kami, apakah kamu masih perlu menyelinap? Anak keenam, Yu Chengfeng, sedikit jijik dan asli. Ini bukan masalah kehati-hatian, tapi musuh sudah jelas dan kita dalam kegelapan. Kita harus tetap low profile dengan alasan bahwa kita tidak tahu situasi musuh. Ding Liang termuda memiliki ekspresi yang sangat serius dan otentik. Kali ini, yang ketiga memiliki keputusan akhir. Semua orang mendengarkan pengaturan anak ketiga. Usulnya untuk membagi waktu, penerbangan, dan metode sangat bagus. Semua orang hanya menerapkan apa yang dia katakan. Zhao Taiji juga memiliki nada serius. Tidak apa-apa, mari kita dengarkan Patriark tua. Anak keenam Anda memanfaatkan rumor tersebut dan tidak punya pilihan selain setuju. Itu saja untuk saat ini. Semuanya, kembali dan istirahat dulu. Segera setelah saya mengkonfirmasi situasi di kota Linjiang, saya akan melakukan sinkronisasi dengan Anda secepat mungkin. Saya akan merepotkan Anda untuk hal berikutnya. Zhao Taiji berdiri, berbicara dengan cukup emosional. Patriark tua, jangan khawatir, kami pasti akan melindungi tuan muda dan membalas dendam ketujuh. Ketika mereka bertiga mendengar kata-kata itu, mereka semua berdiri, membungkukkan tangan kepada Zhao Taiji, mereka mengucapkan beberapa patah kata lagi, dan kemudian bubar. Pesan, biarkan berbagai badan intelijen keluarga Zhao saya mulai menyelidiki urusan kota Linjiang. Kota Linjiang, kita harus memperhatikannya. Setelah semua orang pergi, Zhao Taiji berkata kepada pengurus rumah tangga. Dimengerti, Tuan, aku akan mengaturnya sekarang. Pengurus rumah tangga menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Dia adalah pengurus rumah tangga keluarga Zhao, dan juga orang kepercayaan dekat Zhao Taiji, oleh karena itu dia berbeda dengan pengurus rumah tangga biasa. Selain melakukan apa yang seharusnya dilakukan pengurus rumah tangga, dia juga membantu Zhao Taiji dengan berbagai hal penting. Setelah kepala pelayan pergi sebagai tanggapan, Zhao Taiji masih berdiri di tempatnya, dia berdiri tegak di sana, memandangi malam yang berair, dan menghela nafas. Waktu berlalu dengan cepat, tetapi bagi keluarga Zhao, malam ini adalah malam yang sangat panjang tanpa tidur. Keesokan harinya, dini hari. Kota Linjiang, di halaman kuno.
Zhao Hongsui saat ini merawat bunga dan tanaman di halaman dengan serius, di belakangnya berdiri seorang pelayan kecil, melayani mereka dengan hormat. Nona, saya tidak bisa membawa pulang bunga dan tanaman ini, mengapa Anda merawatnya dengan sangat hati-hati? Melihat tatapan serius Zhao Hongsui, pelayan kecil itu bertanya sambil tersenyum. Kota Linjiang adalah tempat yang bagus. Ketika Zhao Hongsui mendengar ini, dia hanya mengatakannya dengan tenang. Kota Linjiang sangat bagus, dan iklimnya tidak buruk, tidak seperti utara kami, di mana musim dinginnya sangat dingin. Ketika pelayan kecil itu mendengar ini, dia manis dan asli. Aku juga suka halaman ini. Zhao Hongsui berkata dengan tenang. Nona memiliki temperamen yang elegan. Dia suka nyanyian bunga, rerumputan dan burung, bebatuan dan danau. Halaman ini sangat luas dan memiliki semua yang Anda butuhkan. Wajar jika Nona menyukainya, kata pelayan kecil itu lagi. Beli. Jika ada kesempatan di masa depan, aku ingin tinggal di kota Linjiang. Zhao Hongsui melanjutkan lagi. Ah, Nona, apakah Anda yakin? Pelayan kecil itu sedikit terkejut ketika mendengar ini. Kenapa kamu tidak yakin? Di zaman sekarang ini, membeli rumah umumnya tidak rugi. Dalam jangka panjang tetap menguntungkan. Kata Zhao Hongsui lagi. Nona, apakah Anda menjadi terobsesi dengan spekulasi real estate akhir-akhir ini? Pelayan kecil itu menutup mulutnya dan tersenyum ringan. Ya, dan biarkan Tuan Jin membeli tempat ini. Kata Zhao Hongsui lagi. Ya Nona, saya akan memberitahu Tuan Jin ketika dia kembali. Pelayan kecil itu membungkuk dengan sangat hormat dan otentik. Nona, pada saat itulah, Tuan Jin bergegas masuk dari pintu. Hehehe, Nona, Tuan Jin ada di sini. Melihat ini, pelayan kecil itu tersenyum genit. Elder Jin sangat cemas, apakah ada yang salah? Zhao Hongsui terus merapikan bunga dan tanaman, tanpa memandang Tuan Jin, dia hanya bertanya dengan tajam. Ada sesuatu. Old Jin menghela nafas, lalu berkata. Xiaoya, turun dulu, ada yang ingin kubicarakan dengan Tuan Jin. Zhao Hongsui berdiri dan berkata kepada pelayan kecil itu. Ya, Nona. Pelayan kecil itu membungkuk setelah mendengar kata-kata itu, lalu mundur. Duduk. Zhao Hongsui datang ke gazeba, ada 2 futon di gazeba, dan meja teh di tengahnya dengan teh panas di atasnya. Old Jin kehabisan napas, melihat Zhao Hongsui menuangkan teh untuk dirinya sendiri, setelah dia meniupnya, dia meminumnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya sedikit tenang. Katakan padaku, ada apa? Zhao Hongsui bertanya. Nona kedua, sesuatu yang besar terjadi tadi malam. Ekspresi Old Jin sedikit ketakutan. Apa masalahnya? Zhao Hongsui bertanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Gong tua, dia sudah mati. Ketika Jin Lao mendengar ini, nadanya cukup serius dan asli. Ketika Zhao Hongsui mendengar ini, tangan yang menuangkan teh tiba-tiba bergetar, dan setelah diguncang, dia terus menuangkan teh seperti biasa. Mati. Zhao Hongsui mengulang tanpa bisa dijelaskan. Penatua Jin juga tidak mengerti apa yang dimaksud Zhao Hongsui. Pada saat ini, bukankah seharusnya Zhao Hongsui terkejut? Nona, apakah kamu tidak merasa sangat terkejut? Penatua Jin bertanya ragu-ragu. Bab 1128. Terkejut. Sedikit. Zhao Hongsui menyesap teh dan berkata dengan tenang. Sedikit. Setelah mendengar kata-kata itu, Tuan Jin terdiam. Adapun tuan muda dari keluarga Zhao, Zhao Hongsui adalah satu-satunya yang tidak bisa dia lihat. Bukankah wajar jika Zhao Longting datang ke kota Jiang dengan kemeriahan yang begitu besar? Sudah lama saya katakan bahwa Long Zaitian bukanlah orang biasa. Dia hanya tidak mendengarkan. Dia tidak mendengarkan, jadi dia menderita kerugian. Ini normal. Zhao Hongsui tertawa kecil ketika mendengar itu, dan berkata, mengetahui orang dan menilai sesuatu, menilai situasinya, tuan muda tidak sebaik Nona kedua. Old Jin berkata lagi, jika kakek mendengar apa yang kamu katakan, dia tidak akan bahagia. Tapi sekarang, dia juga tidak boleh bahagia. Zhao Hongsui hanya tersenyum ketika mendengar itu. Itu benar, lelaki tua itu selalu paling menghargai tuan muda. Mengenai kata-kata Zhao Hongsui, Penatua Jin tiba-tiba mengerti sedikit. Mendengar kata-kata ini, Zhao Hongsui tiba-tiba terdiam, dan hanya berkonsentrasi membuat tehnya sendiri. Nona kedua, ada seorang ahli yang dapat membunuh layanan berjasa di kota Linjiang. Nona kedua, haruskah Anda pergi? Saya pikir kota Linjiang tidak lagi aman.
Penatua Jin bertanya lagi. Pergi? Mengapa saya harus pergi? Kota Linjiang sangat aman bagi saya. Saya adalah orang yang tidak bersaing dengan dunia, siapa yang akan membunuh saya? Apakah Long Zaitian? Long Zaitian dan saya berkomunikasi dengan cukup baik. Mengapa dia membunuh saya? Dia membunuh saya, itu tidak ada artinya, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berarti. Mendengar kata-kata Penatua Jin, Zhao Hongsui tiba-tiba tertawa. Tapi bagaimanapun juga, kamu berasal dari keluarga Zhao. Orang yang membunuh Tuan Gong mungkin dari Long Zaitian, atau bahkan Long Zaitian sendiri. Aku khawatir dia akan mengincarmu. Penatua Jin masih sedikit khawatir. Tidak. Meskipun kami hanya bertemu dengannya sekali atau dua kali, tetapi orang ini memiliki keluhan dan keluhan yang jelas dalam kehidupan dan pekerjaannya. Saya telah berbicara dengannya sebagai hubungan yang baik. Dia tidak akan melampiaskan amarahnya kepada saya karena keluarga Zhao. Zhao Hongsui berbicara dengan percaya diri. Nona, apapun yang kamu lakukan, kamu sangat percaya diri. Penatua Jin sangat emosional dan otentik. Keyakinan datang dari penilaian yang akurat, menilai situasi, bersikap rendah hati, dan rendah hati serta santun dalam tindakan. Hanya ketika seseorang tidak dikendalikan oleh mentalitasnya sendiri, dia dapat melihat situasi dengan jelas. Ada banyak hal yang memengaruhi mentalitas orang. Seperti kekuatan, seperti uang, del. Menurut pendapat saya, anak-anak kaya di ibu kota kekaisaran tidak dapat menghilangkan pengaruh faktor-faktor ini. Mereka hanyalah sekelompok sampah yang mengandalkan latar belakang keluarga mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Orang yang benar-benar bijak tidak terikat, tenang dan alami, mampu melihat esensi segala sesuatu dengan jelas. Zhao Hongsui menyesap teh dan berkata dengan tenang. Nona benar. Dalam hal kultivasi Xing-Xing, Kaisar tidak dapat menemukan wanita muda kedua sepertimu. Old Jin berkata lagi. Jadi apa? Aku hanya pemalas. Zhao Hongsui tersenyum kecut. Mendengar ini, Penatua Jin terdiam lagi, dia telah berada di sisi Zhao Hongsui selama bertahun-tahun, dan dia juga sangat memahami situasi Zhao Hongsui. Saya sangat menyukai halaman ini. Ayo beli. Kota Linjiang juga merupakan tempat yang bagus. Saya berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Zhao Hongsui melanjutkan lagi. Nona, apakah benar Anda tidak berniat meninggalkan kota Linjiang? Penatua Jin bertanya lagi. Apa yang kamu lakukan ketika kamu pergi? Aku sangat menyukai kehidupan di sini. Selain itu, aku belum selesai menonton drama di kota Linjiang ini, dan aku ingin terus menontonnya. Ketika Zhao Hongsui mendengar kata-kata itu, dia langsung berkata, baiklah kalau begitu, aku akan mencari pemilik pekarangan ini dan membeli pekarangan ini. Tuan Jin sangat hormat dan otentik, dan dia meninggalkan halaman setelah berbicara. Zhao Hongsui berdiri, mengagumi bunga-bunga di halaman, tetapi alisnya sedikit berkerut. Sebelum jam 9 pagi, Long Zaitian dan Gu Qinglian sudah tiba di rumah Gu. Tepat ketika dia tiba di pintu, dia bertemu dengan Chu Wanxing. Kakak ipar, Gu Xiaolian, kebetulan sekali. Chu Wanxing menyapanya. Sudah hampir waktunya untuk pergi bekerja, mungkinkah ini kebetulan? Gu Qinglian melihat waktu itu, sedikit terdiam. Hei, kakak ipar, Gu Xiaolian, ketika saya pulang kemarin sore, saya menemukan seseorang untuk membingkai tulisan tangan Anda. Baru saja, saya telah menjual tulisan tangan Anda di aplikasi Xianyu. Chu Wanxing terkekeh dan berkata dengan rasa puas diri. Xianyu App, bukankah itu pasar barang bekas? Kamu benar-benar berbakat, dan kaligrafi serta lukisan bisa dijual di pasar barang bekas. Mendengar ini, Gu Qinglian terdiam. Operasi peri macam apa ini? Hanya Chu Wanxing yang bisa melakukan operasi peri seperti itu. Kenapa tidak bisa? Bukankah kaligrafi dan lukisan bekas? Itu tangan pertama dari ipar saya. Jika ipar saya memberikannya kepada saya, itu menjadi bekas. Jadi, apa salahnya aku menjualnya di pasar barang bekas? Chu Wanxing berbicara terus terang. Gu Qinglian mendengarkan, dan sangat terkejut dengan logika Chu Wanxing. Ya, kamu benar dalam segala hal, ayo lakukan. Gu Qinglian hanya bisa menjadi tahu. Kakak ipar, apakah menurutmu aku melakukan hal yang benar? Chu Wanxing bertanya lagi. Ya, Long Zaitian juga menjawab ketika mendengar kata-kata itu. Betul, menurut saya tidak ada yang salah. Taruh di Xianyu App, harga 888,
Lihat judul yang saya buat, mahakarya terbaru dari seorang ahli kaligrafi super. Tidak perlu 88.000, tidak butuh 8.880, hanya 888, kaligrafi mengagumkan yang tak terkalahkan untuk dibawa pulang. Pembicaraan sombong Chu Wanxing adalah asli. Ini membuat Long Zhaitian dan Gu Qinglian Lei sangat lembut. Bagus. Gu Qinglian mengacungkan jempol. Luar biasa. Long Zhaitian juga mengacungkan jempol pada Chu Wanxing. Itu benar, jangan lihat siapa itu. Setelah aku menjual kaligrafi dan lukisan ini, aku akan mentraktirmu makan malam. Pastikan untuk menunjukkan wajahmu saat waktunya tiba. Chu Wanxing berbicara terus terang. Kamu bisa makan. Jika kamu tidak makan, kamu tidak makan dengan sia-sia. Jika kamu makan, kamu tidak makan dengan sia-sia. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia berkata, Chu Wanxing ini akhirnya mengatakan sesuatu yang berguna. Baiklah, begitu. Saya akan bekerja dulu, dan saya akan melaporkan hasilnya kepada Anda kapan saja, dan lihat kapan kaligrafi dan lukisan itu bisa dijual. Chu Wanxing menepuk pahanya, berkata, lalu menuju ke kantornya. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya menggelengkan kepalanya tak berdaya. Wanita ini gila. Aku tidak tahu kapan dia bisa menikah. Gu Qinglian sedikit terdiam. Kamu masih khawatir tentang ini? Long Zhaitian hanya tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Dia setahun lebih tua dariku, dia gila sepanjang hari, pria mana yang tahan dengannya? Mendengar ini, Gu Qinglian berkata tanpa daya. Gila, bukan. Menurutku kepribadiannya cukup bagus. Ketika Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, dia sangat lugas. Ketika mereka berdua sedang berbicara, mereka sudah sampai di kantor, dan Long Zhaitian menutup kantor tanpa kesulitan. Benarkah? Apakah kamu sangat menyukai karakter ini? Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia mengedipkan matanya yang indah, dan berkata dengan jelas. Melihat Long Zhaitian, ada senyuman di sudut mulutnya, dan matanya penuh makna yang tidak bisa dijelaskan. Bab 1129. Long Zhaitian tertegun sesaat ketika dia mendengar kata-kata itu, dan ketika dia bertemu dengan mata Gu Qinglian yang agak dingin. Dia menyadari bahwa dia sepertinya telah mengatakan sesuatu yang salah. Hanya saja dari sudut pandang seorang teman, menurutku kepribadianku baik-baik saja. Long Zhaitian menjelaskan dengan memalukan. Itu tidak berhasil dari sudut pandang teman. Belakangan ini, kebakaran, pencurian, dan pacar. Gu Qinglian melengkungkan bibirnya dan berkata dengan marah. Mendengar kata-kata itu, Long Zhaitian tidak bisa menahan tawa, alih-alih terus berbicara, dia duduk dan mulai sibuk bekerja. Berdengung. Pada saat ini, ponsel Long Zhaitian berdering, dia melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Lei Hu. Ada apa? Long Zhaitian tidak menghindar dari Gu Qinglian. Tuan Long, kapan Anda akan datang untuk memberi kami peningkatan lebih lanjut? Orang besar tidak sabar menunggu sekarang. Di ujung lain telepon, Lei Hu bertanya dengan tidak sabar. Mari kita lihat, 2 minggu ini. Long Zhaitian berpikir sejenak sebelum menjawab. Sekarang saya membantu Gu Qinglian dengan masalah pekerjaan setiap hari, dan saya benar-benar tidak punya banyak waktu. Ya, ketika Tuan Long punya waktu, kamu harus memberitahuku. Lei Hu mendengar kata-kata itu dan menjawab. Ya. Kamu memanggilku hanya untuk masalah ini. Long Zhaitian bertanya lagi. Ya, ini acara besar. Semua orang menunggu. Perusahaan keamanan berkembang sangat cepat sekarang, dan ada cukup banyak anak muda yang berpotensi. Mereka semua menunggu Anda, Tuan Long, untuk mempromosikan mereka. Lei Hu berkata lagi. Aku mengerti. Aku akan segera meluangkan waktu. Long Zhaitian hanyalah tahu. Ada juga pangkalan pelatihan. Pangkalan pelatihan yang Anda minta Qin Yuanlin rencanakan di sisi Xishan sebelumnya, setelah beberapa bulan dibangun, hampir selesai. Lei Hu melanjutkan. Kapan basis pelatihan itu akan digunakan secara normal? Long Zhaitian bertanya. Diperkirakan akan selesai sebelum tahun baru Imlek, dan pengembangan personel perusahaan keamanan secara bertahap meningkat. Di antaranya, personel elit dapat dikirim ke pusat pelatihan untuk pelatihan. Lei Hu berbicara dengan fasih. Bagus sekali. Pada saat itu, saya akan menyampaikan beberapa metode pelatihan saya kepada Anda, dan membiarkan orang-orang Anda pergi ke pangkalan pelatihan ini untuk melatih personel ini. Tujuan kami adalah membangun keberadaan dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Long Zhaitian menghargai keasliannya.
Kata-kata Tuan Long benar-benar membuatku menantikannya. Lei Hu berkata dengan sedikit bersemangat. Jika tidak ada yang lain, lanjutkan dan sibuklah, aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan di sini. Long Zaitian adalah Tao lagi. Oke, Tuan Long, kamu sibuk. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia berkata begitu. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, keduanya menutup telepon. Apakah kamu sibuk dengan hal-hal lain? Tanya Gu Qinglian. Ini tidak mendesak, jangan khawatir. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Jika ada yang harus dilakukan, pergi dan lakukan, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan berkata, tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru. Long Zaitian terus menekankan, dan saat dia berbicara, dia terus membenamkan kepalanya dalam pekerjaannya. Melihat pekerjaan serius Long Zaitian, Gu Qinglian merasa sedikit terharu. Belakangan ini, kemampuan kerja Long Zaitian benar-benar membuatnya sedikit tercengang. Dia pikir dia tidak bisa membantunya, tetapi nyatanya, ada beberapa hal yang bisa dia lakukan lebih baik daripada dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, apakah ada berita tentang verifikasi informasi pribadi saya oleh Direktur Meng? Apa yang dipikirkan Long Zaitian? Jadi dia bertanya. Saya baru saja mengirim pesan untuk bertanya, mengatakan bahwa tingkat kerahasiaan informasi Anda terlalu tinggi. Bahkan lembaga umum di ibu kota kekaisaran tidak dapat melihatnya, dan perlu mengajukan tingkat otoritas yang lebih tinggi. Gu Qinglian menjawab bahwa dia benar-benar tidak dapat mengetahuinya, identitas Long Zaitian sebenarnya adalah rahasia, dan itu adalah rahasia besar. Lembaga pemerintah biasa tidak dapat memeriksanya, tentu saja. Itu mungkin akan memakan waktu. Long Zaitian tersenyum kecut. Apakah kamu tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Gu Qinglian memiringkan kepalanya dan bertanya. Sebenarnya, hanya orang-orang tertentu di ibu kota kekaisaran yang bisa membaca profilku, jadi sulit bagiku untuk mengatakan berapa lama. Long Zaitian tersenyum kecut. Sangat merepotkan. Gu Qinglian berkata dengan sedikit emosi. Ini sedikit merepotkan. Long Zaitian hanya tersenyum dan berkata, Gu Qinglian juga menghela nafas tak berdaya. Dia sebenarnya sedikit khawatir jika ada masalah dengan informasinya, itu akan menimbulkan masalah bagi Long Zaitian. Kekaisaran Daxia, tanah paling utara. Lin Jiangwo bangun pagi, dan wilayah utara dingin, Lin Jiangwo meregangkan tubuhnya di luar baraknya dengan piyama. Meskipun pakaian di tubuhnya adalah piyama, itu adalah pakaian berlapis kapas tebal. Di tempat-tempat seperti perbatasan utara, terlalu dingin di malam hari. Lapor ke Shuai Lin, aku menerima teleponmu. Saat ini, seorang penjaga datang dan berkata dengan keras. Telepon dari mana? Ketika Lin Jiangwo mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan acuh tak acuh. Ini telepon dari ibu kota kekaisaran, dan nama peneleponnya adalah Zhao Taiji. Penjaga itu melaporkan. Tampaknya ada sesuatu yang terjadi di kota Linjiang. Ketika Lin Jiangwo mendengar ini, dia mengatakannya dengan santai. Shuai Lin, apakah kamu ingin menjawab telepon? Penjaga itu bertanya lagi. Ambil? Kenapa tidak kamu ambil? Melihat tampang panik lelaki tua itu membuatku dalam suasana hati yang baik sepanjang hari. Ketika Lin Jiangwo mendengar kata-kata itu, dia berkata begitu. Hanya saja dia berkata begitu, tetapi dia berjalan kembali ke baraknya, mengenakan mantel militernya, dan kemudian pergi bersama para penjaga. Ekstrim utara kekaisaran awalnya sangat tandus, dan kondisinya tidak sebaik tempat lain. Peralatan komunikasi, kebutuhan sehari-hari, dan perbekalan lebih sulit. Bukan karena kekaisaran tidak memiliki hal-hal ini, tetapi sulit untuk mengangkut mereka ke tempat ini. Tidak lama kemudian, Lin Jiangwo memasuki barak komunikasi, dia berjalan mendekat dan mengangkat telepon. Halo, siapa itu? Lin Jiangwo masih terus terang. Lin Jiangwo, apakah kamu berpura-pura? Aku sudah memberitahu orang-orangmu, aku Zhao Taiji, Zhao Taiji, Zhao Taiji. Zhao Taiji mengulanginya 3 kali dengan marah, lagi pula, hal-hal penting harus diulangi 3 kali. Kamu memberitahu penjagaku, tapi penjagaku tidak memberitahuku. Ketika Lin Jiangwo mendengar ini, dia sedikit polos. Penjaga di samping memiliki ekspresi yang rumit ketika mendengar kata-kata itu, apakah dia mengatakannya dengan jelas? Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa, dia benar-benar tidak ingin disalahkan. Itu masalah dengan orang-orangmu, apa hubungannya denganku? Kata Zhao Taiji lagi.
Itu masalah pribadiku, tapi terus kenapa? Lin Jiangwo tertawa ketika mendengar kata-kata itu, sangat acuh tak acuh dan otentik. Anda, Zhao Taiji tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Lin Jiangwo ini juga seorang jenderal tentara, mengapa dia begitu tidak tahu malu? Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Katakan saja jika ada yang harus kamu lakukan. Jangan bilang kamu meneleponku karena kamu merindukanku. Lin Jiangwo tidak ingin berbicara dengan Zhao Taiji lagi, jadi dia bertanya. Bab 1130. Lin Jiangwo, izinkan saya bertanya, apakah Anda benar-benar ingin membuat masalah dengan saya? Kata Zhao Taiji dengan marah. Ada apa? Beraninya aku bergaul dengan orang terkenal di sebelah guru suci. Patriark Zhao, apakah kamu salah paham? Lin Jiangwo sepertinya tahu apa yang harus ditanyakan. Lin Jiangwo, jangan pura-pura bingung di sini. Zhao Taiji memarahi. Kenapa aku pura-pura bingung, tapi kamu sangat marah ketika kamu muncul, aku benar-benar tidak tahu kenapa. Omong-omong, kamu sangat marah setiap hari, apakah kamu tidak takut mati karena marah? Lin Jiangwo berkata dengan polos. Saya tidak perlu khawatir apakah Anda akan mati atau tidak. Izinkan saya bertanya, siapa Long Zaitian dari kota Linjiang, dan mengapa dia memiliki kekuatan seorang ahli bela diri? Tanya Zhao Taiji. Anda bertanya kepada saya bertanya kepada siapa, tidak bisa dijelaskan, saya tidak mengenalnya dengan baik. Saya di utara, di sini membeku, burung tidak peduli, bagaimana saya bisa peduli dengan urusan kota Linjiang? Saya ini tidak seperti Anda, Patriark Zhao, yang berpakaian bagus dan cukup makan setiap hari, tidak ada bandingannya, tidak ada bandingannya. Lin Jiangwo cukup emosional. Jika kamu tidak ada hubungannya dengan Long Zaitian dari kota Linjiang, mengapa kamu membantu Chen Xiangtian? Tanya Zhao Taiji. Apa hubungan Chen Xiangtian yang saya bantu dengan Long Zaitian? Chen Xiangtian, seorang lelaki tua di wilayah selatan, saya dulu memiliki hubungan yang baik dengan Raja Naga. Bukankah normal bagi saya untuk membantu Chen Xiangtian? Apa hubungannya ini dengan Long Zaitian? Saya tidak tahu kenapa. Lin Jiangwo sangat terdiam. Tapi Chen Xiangtian dan Long Zaitian berhubungan, dan hubungan mereka sangat dekat. Kata Zhao Taiji lagi. Apakah kamu gila? Chen Xiangtian ada hubungannya dengan Long Zaitian, dan apa hubungannya denganku? Sepertinya istrimu selingkuh dengan orang lain, dan kamu datang kepadaku dan bertanya padaku, apa hubungan antara aku dan istrimu? Bukankah itu membingungkan? Lin Jiangwo berbicara dengan percaya diri dan percaya diri. Lin Jiangwo, kamu benar-benar vulgar. Bagaimana kata-kata vulgar seperti itu bisa keluar dari mulutmu karena kamu adalah seorang jenderal di ketentaraan? Mendengar metafora vulgar Lin Jiangwo, Zhao Taiji terdiam. Apakah kasar untuk berbicara kasar? Kami semua orang kasar dari militer dan tidak dapat berbicara. Mohon maafkan saya, Tuan Zhao, dan jangan laporkan saya di depan guru suci. Lin Jiangwo tidak tahu malu dan jujur. Hanya saja, setelah berbicara seperti ini, topiknya sedikit melenceng. Abaikan hal-hal ini untuk saat ini. Aku bertanya padamu hubungan seperti apa yang ingin kamu miliki dengan Long Zaitian. Ini demi kamu. Dia membunuh putra ketujuh dari keluarga Zhaoku. Jika dia tidak ada hubungannya denganmu, dia pasti akan mati. Zhao Taiji melanjutkan. Ketika harus menjalin hubungan denganku, kamu akan melepaskannya. Lin Jiangwo sangat terdiam. Anda, Zhao Taiji tidak mengatakan apa-apa lagi. Mungkinkah Tuan Zhao ingin memaksa saya untuk menjalin hubungan dengannya? Kemudian memberi saya seluruh kejahatan, sehingga bisa menipu saya di depan guru suci. Lin Jiangwo punya ide dan bertanya dengan tajam. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, apakah aku seperti itu? Zhao Taiji memarahi dengan marah, tetapi Lin Jiangwo tidak tergerak. Dia paling tahu kepribadian Zhao Taiji. Kamu tidak terlihat seperti itu, karena memang begitu. Lin Jiangwo berkata dengan santai. Baiklah, Lin Jiangwo, karena kamu tidak mengakuinya, jangan salahkan aku karena kejam. 7 tuan dari keluarga Zhaoku telah pergi ke kota Linjiang, jadi kamu bisa menunggu untuk mengumpulkan tubuh Long Zaitian. Zhao Taiji berkata dengan keras. Kamu seperti ini, aku sedikit takut. Tidak pasti siapa yang akan mengumpulkan mayat untuk siapa. Jika 3 lelaki tua dari keluarga Zhaomu juga mati di kota Linjiang, bukankah itu menyenangkan? Lin Jiangwo tersenyum. Mereka adalah 3 master seni bela diri.
Apakah menurutmu Long Zaitian adalah Raja Naga saat itu? Meskipun mereka semua memiliki kata naga, bagaimana mungkin ada Raja Naga kedua di dunia ini? Zhao Taiji berbicara dengan sangat percaya diri. Mendengar kata-kata Zhao Taiji, Lin Jiangwo menghela nafas dalam hatinya, dia benar-benar makhluk kecil yang jenaka. Singkatnya, yang ada di kota Linjiang benar-benar Raja Naga yang asli. Bahkan jika kekuatannya tidak sebaik dulu, bagaimana bisa itu kamu orang kecil seperti kamu bisakah kamu menggertak dengan santai? Terserah kamu. Jika kamu ingin melakukannya, lakukan saja. Apa hubungannya denganku? Itu tidak bisa dijelaskan. Lin Jiangwo tampak acuh tak acuh dan asli. Oke, Lin Jiangwo, jangan menyesalinya, akan ada saatnya kamu menangis. Zhao Taiji berkata dengan keras. Aku tak sabar untuk itu. Lin Jiangwo tersenyum, setiap kali dia mendengar Zhao Taiji sangat marah, itu selalu membuatnya merasa sangat nyaman. Bip, jelas, Zhao Taiji menutup telepon dengan marah. Raja Naga adalah Raja Naga, layak menjadi musuh bebuyutan Zhao Taiji. Apapun identitasnya, dia tetap bisa membuat Zhao Taiji begitu tidak nyaman dan gelisah. Selama tahun-tahun ketika Long Zaitian menghilang, sangat jarang melihat Zhao Taiji begitu marah. Menemukan bahwa pihak lawan telah menutup telepon, Lin Jiangwo meletakkan telepon tanpa daya, dan berjalan keluar dari barak komunikasi. Dengan tangan di belakang, dia melihat sekeliling ke lingkungan yang tertutup salju. Matahari pagi sangat hangat, dan dia dalam suasana hati yang baik untuk sementara waktu. Dia berjalan perlahan menuju baraknya, dan setiap orang yang bertemu Lin Jiangwo di sepanjang jalan menyapa dan memberi hormat. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan pintu baraknya. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izinku. Dia menghadapi penjaga di gerbang. Ya, Lin Suai. Penjaga di gerbang sangat hormat dan otentik ketika mendengar ini. Lin Jiangwo mengangguk, masuk, mengeluarkan ponselnya, dan menemukan nomor telepon bertanda. Sier, Master seni bela diri keluarga Zhao yang tidak diketahui jumlahnya telah pergi ke kota Linjiang. Zhao Taiji secara lisan mengatakan bahwa ada 3, tetapi aku tidak dapat mempercayai semuanya. Juga, terakhir kali mereka kempis, kali ini, mereka pasti tidak akan seperti itu. Memasuki kota Linjiang seperti terakhir kali. Ahli level ini paling baik dalam menyerang secara diam-diam, jadi Anda meminta kursi naga untuk berhati-hati. Setelah mengedit pesan ini, Lin Jiangwo mengirimkannya. Namun, setelah memikirkannya, dia mengeditnya lagi. Ngomong-ngomong, biarkan Long Zhuo memulihkan kekuatannya sesegera mungkin. Meskipun dia dapat menangani master di tingkat master seni bela diri, kekuatannya masih belum cukup. Orang-orang dari keluarga Zhao memiliki banyak skema dan trik. Saya tidak memiliki kekuatan absolut, saya khawatir itu akan sangat merepotkan. Lin Jiangwo mengedit pesan lain dan mengirimkannya. Jangan khawatir, kakek. Aku akan memberitahu saudaraku. Dengan aku di sini, aku bisa menjamin keselamatannya. Segera, Lin Si membalas pesan itu. Meskipun kamu dapat menjamin keselamatannya, dibandingkan dengan kekuatan absolutnya sendiri, itu masih belum cukup. Hal yang paling aman adalah dia sendiri harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika tidak memungkinkan, kamu dapat menemukan Pangeran Long. Diskusi, keselamatan dari raja Anda harus lebih penting dari apapun. Lin Jiangwo mengedit artikel lain dan mengirimkannya. Oke, tidak nyaman berbicara di telepon di sini, ayo mengobrol di sini. Lin Jiangwo mengirim satu lagi. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.